mau join jadi pramugari karena menurut kalian itu kalian bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Gaji yang lumayan. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku bakalan bahas tentang berapa sih sebetulnya ya duit yang bisa kita tabung gitu loh guys selama kita jadi pramugari. Seperti yang kalian udah tahu, jadi aku kan kerja sebagai pramugari SQ Singapore Airlines itu selama 3 tahun guys. Nah, aku udah resign sekarang, jadi aku pengen share ke kalian sebetulnya berapa sih yang bisa kita tabung. Kalau di video-video sebelumnya itu aku udah pernah bahas ke kalian tentang berapa gajinya, terus juga berapa biaya hidupnya. Nah, di sini aku pengen bahas ke kalian sebetulnya berapa yang bisa kita tabung gitu guys. Nah, yang aku bakalan sebutin di sini itu ya guys, mungkin bagi beberapa orang itu besar, mungkin juga bagi beberapa orang itu kecil, karena semuanya tergantung dengan keadaan ekonomi mereka pada saat ini juga gitu, pada saat mereka nonton ini. Nah, jadi di sini kalian itu bebas untuk ngejudge apakah menurut kalian tabungan itu besar atau enggak setiap bulannya gitu. Nah, selain itu guys, aku juga tahu banget banyak di antara kalian yang mungkin ngerasa kalian itu join atau kepengen jadi pramugari itu sebetulnya bukan karena kepengen jalan-jalannya, bukan kepengen kerjaannya, bukan kepengen setiap hari makeup, dandan gitu. Enggak kan guys, pasti banyak banget dari kalian tuh yang ngerasa aku mau join jadi pramugari karena menurut kalian itu kalian bisa dapat gaji yang lumayan gitu. Nah, jujur pada saat dulu aku pas interview itu aku juga ngerasa gitu. Emang aku pengen jalan-jalan, aku pengen traveling gitu. Tapi selain itu juga aku tahu kalau misalnya jadi pramugari itu ternyata gajinya lumayan guys. Nah, itu dia sih sebetulnya yang dulu itu memotivasi aku. Tapi aku tuh nggak tahu berapa biaya hidupnya di sana dan berapa yang kira-kira kita bisa bawa pulang atau yang berapa yang biasanya kita bisa tabung setiap bulannya gitu loh guys. Oh ya guys, aku juga mau ngingetin ke kalian kalau misalnya yang kalian sebut yang namanya tabungan itu tuh sebetulnya disesuaikan dengan lifestyle orang masing-masing. Jadi di sini yang akan aku share itu adalah sesuai dengan lifestyle-nya aku. Jadi karena aku tahu banget ada beberapa orang itu mungkin mereka suka sama yang kulineran misalnya, mereka tuh pengen cobain makanan dari misalnya berbagai macam negara dan mereka sukanya tuh makanan-makanan yang kelas atas, yang restoran-restoran mewah atau apapun itu gitu loh. Ada juga yang kayak gitu guys, atau mungkin mereka tuh sukanya barang-barang branded, mereka tuh harus branded gitu dari atas sampai bawah semuanya merek-merek gitu. Ada juga yang kayak gitu guys. Nah, di sini jadi aku bakalan bahas yang sesuai dengan lifestyle aku aja gitu. Nah, nanti di akhir video ini aku bakalan share ke kalian juga sedikit tips-tips gitu gimana caranya aku tetap bisa nabung walaupun kalian misalnya mau sedikit enjoy gitu, kayak beli-beli barang branded, beli-beli barang mahal, tapi kalian tetap bisa nabung di bulan itu guys. Aku bakalan share ke kalian juga. Nah, oke guys, kita langsung aja ya. Jadi aku mau share ke kalian. Jadi kan pada saat aku baru sampai di Singapura, seperti yang kalian udah tahu, aku kan harus training dulu dan trainingnya itu selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu aku bener-bener nggak bisa nabung sama sekali. Tapi aku itu ada ngambil pinjaman dari perusahaan sebesar kayak 3.200 SGD. Kayak jadi kalau misalnya aku kaliin 10.000 itu kurang lebih 32 juta. Itu kita diperbolehkan untuk pinjam uang sama perusahaan. Dan uang ini harus kita kembalikan ke perusahaan dengan cara mencicil uang ini setiap bulannya gitu guys. Jadi setiap bulan itu kita harus nabung. Setiap bulan itu kita harus balikin ke perusahaan sebesar 200 SGD. Jadi selama 4 bulan pertama ini guys, aku tuh nggak bisa nabung sama sekali gitu loh. Karena memang gaji yang dikasih itu ya pas-pasan aja gitu loh, sesuai sama apa yang aku butuhkan pada saat itu. Tapi aku itu nggak pakai sama sekali duit yang aku pinjam dari perusahaan guys. Jadi pada saat 4 bulan pertama di tabungan aku tuh benar-benar cuman ada duit itu, yaitu 3.200 itu guys. Nah, abis itu masukkan mulai terbang guys. Pada saat itu di tahun pertama ya guys, aku tuh nggak terlalu bisa nabung gimana sih, karena kan emang aku
join juga selain pengen nabung, selain tahu kalau misalnya gajinya lumayan, aku kan juga pengen jalan-jalan ya guys. Karena tuh masih excited gitu loh, masih seneng kayak ke sini belum pernah, ke situ belum pernah, ke sini belum pernah gitu. Jadi tuh kayak uangnya tuh kebanyakan habis untuk jalan-jalan gitu loh guys. Kalau misalnya setiap kali sampai di satu negara atau di satu kota, pasti tuh kan maunya jalan-jalan, terus nyobain ini, cobain itu, beli ini, beli itu, atau enggak kayak kalian itu naik kereta ke kota lain, atau misalnya kalian bayar uang masuk tiket wisata, terus kalian tuh bayar pokoknya yang kayak gitu-gitu deh guys. Jadi dan itu tuh lumayan mahal kadang-kadang gitu. Di beberapa tempat sih ya, di beberapa negara, misalnya kalian udah sampai di Swiss, terus kalian tuh pengen kayak pergi lihat pemandangan dong gitu ya kan guys. Nah terus kita harus sewa mobil, terus sampai sana ada uang masuknya, terus nanti naik gondola ada bayar gondolanya lagi, pokoknya yang kayak gitu-gitu loh guys. Jadi tuh ya aku belum bisa nabung terlalu banyak, cuman waktu itu mungkin ada kali ya sedikit tabungan, mungkin kayak 1 bulan itu aku cuman bisa nabung sekitar kayak 500 SGD. Berarti kayak 1 bulan itu total yang aku tabung ya cuman kayak 5 juta gitu loh guys. Nah abis itu masuk ke tahun kedua. Di tahun kedua aku itu udah banyak tempat-tempat yang udah aku kunjungin gitu loh guys di tahun pertama. Jadi setiap kali kalau misalnya ada kru atau ada teman-teman yang ngajakin, ayo kita kesini yuk gitu, terus aku kayak udah pernah nggak gitu, kayak maksudnya kadang tuh bukan yang sombong atau nggak mau, cuman ya itu kan semua pakai biaya ya guys. Nah jadi di situ aku udah mulai kayak ngereject kayak teman-teman yang ngajakin jalan-jalan ke tempat yang aku udah pernah. Tapi kalau tempat-tempat yang aku belum pernah, aku masih terus pergiin gitu loh, aku masih tetap terus ngikut jalan-jalan gitu. Nah, jadi di tahun kedua itu aku juga udah lumayan bisa nabung guys. Apalagi pada saat itu ya, di tahun kedua aku terbang sama satu kru. Dia itu orang Singapura. Dia ajarin gimana cara dia nabung uangnya gitu. Karena aku lupa kita cerita tentang apa, tapi yang pasti itu aku inget banget dia masih muda, dia tuh masih kayak 27 tahun atau berapa gitu, dan dia tuh udah punya rumah di Singapura gitu loh. Sedangkan bukan rumah, dia itu udah punya kondo di Singapura gitu. Sedangkan seperti yang kalian tahu di Singapura itu untuk beli kondominium, jadi kan apartemen itu di Singapura dibagi 2 ya guys. Satu yang HDB namanya, satu itu kondominium. Nah HDB itu lebih murah karena itu bisa dibilang kayak pakai uang jam sostek mereka bisa dibeli, atau juga bisa dibilang kayak apartemen subsidi pemerintah ya gitu. Nah satunya lagi itu apartemen yang kondominium gitu. Nah dia itu udah punya apartemen kondominium sendiri gitu loh guys, dan udah lunas. Guys, yang paling penting di sini adalah udah lunas gitu loh. Aku denger banyak banget orang yang udah beli rumah, udah beli tanah, udah beli berapa gitu ya. Tapi so far yang aku denger yang udah lunas itu baru sedikit gitu loh. Kebanyakan ya masih nyicil gitu loh. Makanya mereka nggak berani resign dari perusahaan gitu. Tapi kru ini, cewek ini, dia tuh udah lunas gitu loh guys. Jadi di situ tuh aku kayak, kok bisa udah lunas gitu loh. Terus aku tanya gitu, emangnya lu udah kerja berapa lama gitu kan di perusahaan. Terus dia bilang sama aku kalau ternyata dia itu kerja baru 5-6 tahun gitu waktu itu. Terus aku shock banget dong gitu, kayak kok 5-6 tahun bisa nabung uang sebanyak itu gitu loh. Terus akhirnya di situ dia cerita sama aku gimana cara dia nabung gitu guys. Nah jadi cara dia nabung itu sebetulnya menurut aku sih ini terlalu strict lah gitu. Jadi aku awalnya ya mungkin kayak 1 minggu pertama doang sih guys kayak coba ngikutin. Tapi aku ngerasa aduh ini kayak terlalu susah deh, kayaknya ini agak nggak mungkin gitu loh. Kayak ngiritnya tuh ngirit parah gitu loh guys. Sampai aku berasa kayaknya nggak bisa deh gue gitu. Jadi caranya dia itu adalah uang allowance-nya itu dia simpen 80%-nya. Jadi dia udah kasih tahu diri sendiri dia cuman boleh pakai 20% dari uang allowance-nya gitu loh guys. Jadi misalnya
dia ke satu negara yang allowance-nya sekitar 500 SGD. Jadi sekitar 5 juta gitu ya, selama uang allowance selama kita di negara itu. Jadi di situ dia cuma boleh pakai 1 juta gitu loh guys. Nah itu sih caranya dia. Aku emang gak ngikutin cara dia ya, karena menurut aku itu termasuk kayak agak drastis banget gitu loh. Kayak aku masih mau tetap bisa enjoy kehidupan aku selama aku kerja jadi pramugari, tapi aku juga maunya aku masih bisa nabung gitu. Tapi guys, semenjak aku terbang sama dia, semenjak aku dengar cerita dia, aku tuh bener-bener termotivasi banget guys. Jadi tuh aku bener-bener kayak Evelyn, kamu pasti bisa gitu. Kayak aku tuh langsung ngerasa oke, harus mulai gitu. Nah jadi di situ aku baru mulai banget gitu, kayak aku coba dalam 1 bulan aku harus nabung sebanyak 2000 SGD. Kalau di SQ itu guys, kita kan gajiannya setiap minggu ya guys. Nah jadi aku tuh harus ambil gaji aku di salah satu minggu, misalnya di awal bulan gitu ya. Di minggu pertama gaji aku cuma 1.800, di gaji aku cuma 18 juta. Terus berarti kan kurang 2 juta dong guys. Nah aku bakalan di minggu kedua ambil 2 juta terus aku pindahin ke sini gitu. Jadi di sini aku bener-bener simpen. Jadi aku cuman pakai duit dari sisa ini doang kayak gitu guys. Nah kalau misalnya di minggu pertama ini aku gajinya 2.400, berarti kan aku ada lebih 400 gitu ya. Aku nggak bakalan keluarin 400 ke sini. Aku simpen aja gitu. Aku simpen, kalau misalnya bener-bener mepet butuh baru aku keluarin gitu. Nah caranya itu aku juga harus banget kalian itu buka account bank baru gitu loh. Jadi jangan sampai kalian itu kegabung duit tabungan sama duit yang kalian bisa pakai sehari-hari, karena kalau enggak kalian pasti bingung untuk ngitung-ngitungnya. Nah itu dia guys. Jadi mulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga aku tuh tabung 2000 setiap bulannya. Nah kadang-kadang di beberapa bulan aku juga bisa nabung lebih dari itu. Jadi misalnya kayak bulan itu mungkin flatnya lagi bagus ya guys, atau misalnya mungkin kayak pengeluaran lagi nggak banyak, emang kayak yang nggak ada aja yang mau dibeli gitu kan, ya aku bisa nabung mungkin kayak sekitar 3.000 gitu juga bisa. Di atas 3.000 itu jarang banget gitu. Nah di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian juga gimana cara aku nabung. Seperti yang kalian udah tahu, aku kan nabung jadi dari 2000, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang memang ada bulan-bulan tuh yang roster kalian tuh jelek banget gitu loh guys. Kayak rosternya tuh nggak ada yang allowance-nya bagus gitu. Jadi tuh bener-bener yang allowance-nya tuh yang kecil-kecil. Terus kalau nggak di bulan itu nggak tahu kenapa banyak banget kayak flight PP gitu. Sedangkan kalau flight PP kan gajinya nggak segede kayak flight yang jauh gitu. Nah di situ aku bakalan coba untuk tukeran flight sama temen gitu, karena sebetulnya banyak banget orang-orang atau kru yang suka sama flight PP gitu, terutama kru yang udah berkeluarga. Mereka itu biasanya lebih suka untuk stay di Singapura, jadi mereka nggak suka untuk ngerjain flight yang panjang gitu. Aku juga suka tuker hari-hari off aku gitu. Kalau misalnya di bulan itu bener-bener deh kayak jelek banget rosternya, atau enggak misalnya di bulan lalunya aku itu habis cutinya tuh 2 minggu gitu, berarti kan seperti yang kalian tahu buat pramugari kalau nggak terbang itu kan nggak ada gaji ya guys. Berarti selama 2 minggu itu kan aku nggak ada pemasukan allowance sama sekali gitu loh guys. Nah berarti kan aku duitnya sedikit banget di bulan itu. Nah jadinya di bulan depannya biasanya itu aku harus bekerja lebih keras gitu loh. Ada flight berarti ada uang guys. Nah itu dia sih cara aku. Tips ketiga itu sebetulnya kalau kalian itu boleh kok tetap menikmati hidup gitu. Kalian boleh tetap yang namanya makan enak, beli barang-barang branded gitu-gitu segala macam. Boleh banget guys. Tapi di sini aku mau kasih tahu kalian, aku itu benar-benar ngebatasin diri aku untuk beli barang-barang branded. Jadi misalnya kita itu ada yang namanya bonus. Aku kalau misalnya mau beli barang yang aku suka, misalnya aku udah naksir banget nih sama tas ini, harus banget nih beli gitu. Kalau nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Aku mimpi. Aku mimpi tas ini, malah lagi mandi juga kepikiran tas ini, lagi sebelum tidur juga kepikiran tas ini, bangun tidur juga aduh kok belum kebeli-beli misalnya kayak gitu ya.
Nah, itu guys, biasanya aku itu harus tunggu uang dari bonus itu. Jadi selain dari uang bonus, aku nggak bakalan pakai untuk hal-hal kayak branded atau misalnya yang benar-benar kebutuhan ekstra gitu. Tapi aku ya tetap beli barang sih, maksudnya bukan yang nggak boleh belanja sama sekali ya guys. Di sini tuh semuanya tergantung lifestyle kalian. Nah, kalau aku itu jujur aku bukan orang yang kayak harus branded semua dari atas sampai bawah tuh semua harus bermerek, semuanya harus barang bagus, semuanya harus barang mahal, harus makan di restoran mewah gitu-gitu. Aku tuh nggak kayak gitu guys. Nasi goreng kaki lima sini enak ya aku makan, kalau misalnya baju di Tanah Abang ini bagus ya aku beli gitu loh. Aku tuh bener-bener yang kayak gitu, aku nggak yang terpatok sama yang namanya merek gitu. Nah guys, aku udah share ke kalian gimana cara aku ngatur keuangan aku. Nah kalau misalnya dari kalian sendiri kayak gimana? Gimana cara kalian ngatur keuangan? Kalian bisa share ya di bawah, kalian bisa tulis komen. Kali aja cara kalian itu juga bagus banget. Jadi aku sama teman-teman bisa belajar juga gimana cara kalian ngatur keuangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe sekarang juga. Bye-bye!